Ayo Bu. Nanti lah. Belum. Ayo kita mulai aja ya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Baik. Kamera Bang ya. Ini bukan kamera. Jadi apa ini? Untuk suara. Oh, speaker ya? Ya. Ini aja baru nanti kasih. Tapi punya bosnya nih. Oh, tak usah lah kalau punya bosnya. Aku bilang sama abang aja lah. Ini untuk Hati-hati nanti nih laptop pasti jatuh ya. Nanti terjungkir balik ke sana, oke? Berikan dulu tos kiri kanan. Saya siap memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau Tuhan datang memuji menyembah-Mu ya Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang melihat setiap hati kami yang paling dalam, yang merindukan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di setiap Bapak rumah-rumah Tuhan, Kau hadir dalam ibadah kul kami malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ambil alih semua Tuhan acara kul kami malam hari ini. Kami juga buat jaringan ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya jaringan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami rindu kepadamu ya Tuhan. Tuhan
angkat pujian lebih sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu, ya Tuhan, kami rindu padamu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ya Tuhan, kami rindu kehadiran di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Saat ini, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita angkat pujian lebih sungguh-sungguh dari awal. Tuhan, aku rindu, ya Tuhan. Tuhan, aku siap, ya Tuhan, kami siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat
Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam skalanya ya Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh hanya Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan ya Tuhan, karena Engkau layak menerima semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Biarlah roh sukacita itu terus mengalir memenuhi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kami siap memuji-muji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Memuji Tuhan. Yes. Mari kita mencintai keluarga Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, sama saling mengasihi, bertabaskan ku mencari keluarganya. Cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling
cintaku pada Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, berpapasan menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, berpapasan menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, berpapasan menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mungkin ada yang mau bersaksi. Abang Mario? Sudah lama tak basuh. Harbangan? Ada Eda? Eda. Ibu Asyong? Ibu? Keluarga Pak Simar? Ibu Asyong mau bersaksi nih, udah mau buka dia. Ibu Asyong ada? Mengucap terima kasih aja sama Tuhan, Bu. Tuhan baik. Lancar, Bu. Tuhan Yesus baik. Amin. Itu aja. Masih ada yang mau bersaksi? Ya, kalau tidak ada, mari kita persiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu, menyatakan janji-Ku kepadamu. Yesus, kau kebenaran ya Tuhan.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, menyatakan janji, menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ya Tuhan, kalau kami hidup sampai saat ini ya Tuhan, biarlah hati kami tetap menyembah-Mu. dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Kami tetap memandang Dan bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup, amin Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkan, dunia takkan bisa menjauhkanku. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kasih kami Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan. Engkau terus mengajari kami ya Roh Kudus untuk tetap mengasihi Tuhan Yesus. Bapa, malam ini kami perlu firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami Tuhan. Buat kami mengerti akan firman-Mu malam hari ini.
Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom. Malam ini tema kul kita menghormati orang tua. Saya berharap mungkin ada anak-anak kita di situ juga ada, ya, menghormati orang tua. Nah, kita sudah punya anak, dan tentu kita sebagai orang tua, di antara kita pasti masih ada yang masih punya orang tua, ya. Ibu Lam masih ada orang tua, Bu Lam? Masih ada orang tua? Tak ada Pak, sudah habis semua Pak, udah di sorga. Amin. Ya. Ibu Asyong masih ada orang tua? Sudah ke sorga semua orang tua. Ya. Mario masih ada orang tua? Ada Pak, ada. Masih ada, masih lengkap ya? Puji Tuhan masih lengkap Pak. Lengkap. Oke. Pak Semarmata, Ibu Semarmata? Masih Pak, tapi sudah janda dua-duanya. Ya. Ya. Kalau Yemima masih ada orang tua? Masih. Ya. Saya pun masih. Ibu Gembala masih ada orang tua? Masih, dua-duanya. Masih, ya. Kalau orang tua yang melahirkan saya nggak ada lagi, ya, sudah ada di surga. Tapi orang tua yang mengasuh saya masih ada. Ya, teman-teman, malam hari ini tema kul kita menghormati orang tua. Saya masih ingat berapa tahun lalu, ya, 2 tahun lalu, ya. Sekitar malam hari, sekitar jam-jam 10 mau tidur. Suatu malam itu, pada malam itu si anak kami ini, si Bima ini, anak gadis kami ini, entah bagaimana dia sama mamanya, ya. Dan saya mendengar ini udah nggak pas ini, ya. Saya mendengarnya sudah nggak pas. Lalu saya panggil anak saya ini, saya panggil Mima, Mima, sini. Ambil Alkitabmu. Ya. Sekarang kamu cari di mana firman Tuhan tentang menghormati orang tua. Nah, pada malam itu dia dapatilah Keluaran pasal 20 tersebut. Ke-10 hukum tersebut. Nah, saya paksa dia malam hari itu untuk menghafal hukum ke-10 itu. Ya. Dan dia dapat menghafalnya 10 hukum. Dan saya bertanya kepada si Mima, hukum keberapa kau langgar pada malam hari ini, Buru? Ya, dia bilang hukum ke-5, Pak. Saya tanya, kenapa? Apa? Ya, tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada mendung, tiba-tiba hujan lokal terjadi. Ya, hujan lokal terjadi. Saya minta dia jumpai mamamu, minta ampun, minta maaf, ya. Akhirnya dia sudah minta maaf. Sekarang kau minta ampun sama Tuhan, ya. Minta ampun, ya. Apa dosamu, apa pelanggaranmu yang kau buat malam ini, ya. Dia minta ampun, ya. Dan pada selesai, saya ingatkan, kasih tahu kesalahannya apa, bla 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 bla, ya udah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, teman-teman, kita mengucap syukur kalau kita masih punya orang tua, ya. Kita bersyukur ada orang yang melahirkan kita.
berontak sama orang tua, dia nggak menghormati orang tua, ya, dia tidak menghargai orang tua sedikit pun, ya, dia mengutuki, dia mengejek, dia menghina orang tua, ya, dan itu nggak pantas, ya, nggak pantas bagi kita, ya, kita seorang anak, walaupun kita sudah orang tua, ya, kalaupun kita masih punya orang tua, nggak pantas kita untuk menghina, mengejek orang tua kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, coba malam ini kita belajar, kita buka firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 21. Keluaran pasal 21. Ya. Miss Jelita masih punya orang tua? Keluaran pasal 21. Kita akan baca ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ya. Sudah dapat? Keluaran pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Abang Mario tolong baca Bang. Keluaran 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Keluaran 21 ayat 15 sampai 17. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Oke, ya. Terima kasih Bang Rio. Nah, firman Tuhan berkata, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, ayo. Apakah di antara kita, ya, di antara kita ini pernah memukul ayah kita, pernah memukul ibu kita, ya, pernah kita mengutuk orang tua kita, pernah menghina orang tua kita? Nah, firman Tuhan mengingatkan pada kita pada malam hari ini, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ya, siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik itu orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Ya, teman-teman, di dunia ini mungkin saja ada orang yang tidak dikaruniakan anak, tapi setiap orang pasti memiliki orang tua. Ya, ada kita lihat orang, ya, dia sudah berkeluarga tapi belum Tuhan kasih karunia anak, ya, walaupun dia belum dikasih dikarunia anak, tapi dia masih punya orang tua, ya, menjadi satu pelajaran buat malam ini mengingatkan supaya kita sebagai anak, ya, tetap kita menghormati orang tua kita. Amin teman-teman ya. Ya, mari kita ajar anak kita teman-teman ya dari masa dini mereka ya supaya mereka itu hormat ya. Ya, anak-anak dengar baik-baik ya. Mario, Yemima, Karen, Atalia ya. Ibu Asyong ada anak kita di situ? Jericho, Ibu Lam ya, Pak Semermata ya. Mari kita ingatkan anak-anak kita dari masa dini mereka, jangan sampai mereka mengutuk orang tuanya. Ya, konsekuensi tetap akan terjadi, teman-teman. Ya, kalau dia, firman Tuhan berkata, kalau kita mengutuk orang tua kita, kalau kita tidak hormat sama orang tua kita, pastilah dihukum mati. Ya, ada konsekuensi. Nah, teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung, ya, atau orang yang dianggap tua dan dihormati, ya, ayah atau ibu kandung atau orang tua yang kita anggap kita hormati. Nah, saya orang tua kandung saya tidak ada lagi,
Tetapi saya punya orang tua saya masih hidup. Baik orang tua yang mengasuh saya, ya, dari saya kecil masih hidup. Baik juga orang tua yang membina saya, kerohanian saya, sekarang masih hidup, saya tetap menghormati. Ya, bisa paham teman-teman, ya. Nah, mungkin orang tua kita itu tidak sempurna. Orang tua kita itu nggak sempurna. Ya, orang tua kita nggak sempurna, banyak kekurangannya. Ya, apalagi kita sudah orang tua, ya, kita melihat orang tua kita banyak ada kekurangannya, ya itulah orang tua kita. Setiap orang tua kita pasti ada kekurangan, bahkan kita pun punya kekurangan di depan mata anak-anak kita. Ya, apapun kekurangan orang tua tersebut, ya, mengajarkan kepada kita malam hari ini, tetap kita harus menghormati orang tua kita. Nah, kita nggak bisa berkata begini teman-teman, kenapa aku dilahirkan dari suku ini? Kenapa saya dilahirkan dari marga ini? Ya, kenapa saya dilahirkan dari bangsa ini? Kenapa saya dilahirkan dari keluarga miskin kah, keluarga setengah kaya kah, keluarga kaya kah? Ya, kita nggak bisa menyesali akan kelahiran kita. Ya, kita tidak bisa menyesali. Tetapi pada waktu orang tua mengandung kita selama 9 bulan, kita di apa namanya itu? Kita dibawa, digendong-gendong dalam perut, ya, penuh dengan perjuangan sampai dia melahirkan dan kita jadi dan kita ada, itu juga merupakan satu pengorbanan. Ada harga yang harus dia bayar mahal, ya, tantangan, proses yang besar yang dia hadapi. Dia terus berjuang, Nah, sekali lagi orang tua kita itu banyak kekurangan kita. Ya, saya orang tua kandung saya nggak ada, tapi mertua saya ada, teman-teman. Ya, saya sampai detik ini saya hormat sama mertua saya sayang sama mertua saya. Ya, bisa paham teman-teman ya? Ini menjadi suatu pelajaran buat kita, sekalipun kita sudah menjadi orang tua, kita yang masih punya orang tua, selama dia masih hiduplah, kita harus hormat sama mereka, kita sayang sama mereka, ya. Jangan setelah tidak ada lagi seperti yang kita lihat orang-orang di luar sana, sudah tidak ada lagi orang tuanya, dikasih makan, dikasih minum, dikasih capcay, puyung hai, ada artinya lagi, teman-teman. Ya, selama hidupnya lah orang tua kita itu kita hormati, kita sayangi, kita beri yang terbaik kepadanya selama dia masih hidup. Kalau dia sudah tidak ada lagi, nggak ada artinya lagi apa yang kita beri, makanan yang kita beri, minuman kita beri, ya rokok diberi, kartu domino diberi, nggak ada artinya lagi. Ya, itu semua sia-sia. Ya, amin. Ya. Nah, menjadi pertanyaan buat kita pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa menghormati orang tua? Ya, bagaimana kita yang sudah menjadi orang tua, kita yang masih punya orang tua, ya, sekali lagi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua itu bisa juga orang tua kandung, bisa juga orang tua yang kita hormati, ya. Bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita tersebut? Ya. Yang pertama, mari kita buka dalam ayat 15-nya tadi. Ayat 15-nya. Apa sih ayat 15-nya? Coba Miss Jelita tolong baca ayat 15-nya. Keluaran 21 ayat 15. Bagaimana kita bisa menghormati orang tua? Keluaran 21 ayat 15. Ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati.
Ya, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghormati orang tua? Tidak menyakiti hati orang tua. Ya, tidak menyakiti hati orang tua. Ini yang pertama yang Tuhan ingatkan sama kita pada malam hari ini. Ya. Cara kita untuk menghormati orang tua, yang pertama tidak menyakiti hati orang tua. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ya. Amin Bang Mario. Ya. Jangan nanti orang tua kita sudah peot-peot ya, sudah enggak berdaya lagi, kita kekar, kita punya segalanya. Ya, orang tua salah sedikit, kita berbuat yang tidak baik. Nah, hati-hati. Ya. Banyak kita lihat, banyak kita dengar di luar sana seperti itu. Tetapi malam hari ini pelajaran firman Tuhan mengajarkan sama kita supaya kita menghormati orang tua dengan cara tidak menyakiti hati orang tua. Amin. Ya, tidak menyakiti hati orang tua. Nah, sekali lagi orang tua itu memiliki keterbatasan. Orang tua itu memiliki kekurangan ya dalam bersikap bahkan dalam bertindak ya. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menyakiti orang tua. Ya, bukan hanya secara fisik. Ya, kita menyakiti orang tua bukan hanya secara fisik ya, tetapi juga tidak menyakiti hatinya. Ya. Oh, saya nggak pukul orang tua saya nggak bermain fisik kepada orang tua, nggak pernah. Ya, tetapi mungkin lewat perkataan, boleh lewat tingkah laku menyakiti hati orang tua. Nah, itu salah di hadapan firman Tuhan. Coba kita buka dalam Amsal pasal 17 ayat 25. Amsal 17 ayat 25. Ibu Asyong, tolong baca Ibu Asyong. Amsal 17 ayat 25. Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Udah? Apa? Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Ya. Amsal berkata, ya, anak yang menyakiti hati orang tua disebut sebagai anak yang bebal. Ya. Jadi jangan sampai kita dikatakan anak bebal, ya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Ya. Baik itu orang tua dari suami kita yang sudah berkeluarga, orang tua dari suami kita kah, orang tua dari istri kita kah, ya. Itu adalah orang tua kita. Ya. Nah, coba kita buka lagi Amsal pasal 10 ayat 1. Amsal 10 ayat 1. Miss Jel, tolong baca. Amsal 10 ayat 1. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Iya. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau menjadi sukacita bagi orang tua kita, atau kita bebal di hadapan orang tua kita. Nah, tetapi menjadi satu kerinduan kita, saya sangat percaya kita akan menjadi anak yang membuat sukacita bagi orang tua kita. Nah, ini setiap hari doa saya teman-teman, setiap hari doa saya. Ya, kepada anak saya, Tuhan berkati Yemima, Karen, Atalia,
dari masa dini mereka sampai hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang hormat dan taat dan patuh pada orang tua, mengasihi Tuhan, dan membuat Tuhan tersenyum, dan membuat Tuhan tertawa sampai hidup mereka. Itu doa saya setiap hari. Saya mengharapkan, saya merindukan, ya, saya serahkan anak-anak saya ini sampai hidup mereka membuat Tuhan itu tersenyum, membuat Tuhan itu tertawa akan hidup mereka, ya. Akan hidup mereka membuat Tuhan itu tertawa, membuat Tuhan itu tersenyum. Dari masa dini mereka, dari masa kecil mereka, dari masa remaja mereka sampai hidupnya. Ya. Artinya apa? Menjadi sukacita bagi orang tua, bukan menjadi bebal di hadapan orang tua. Ya, itu yang pertama. Cara kita untuk menghormati orang tua, tidak menyakiti hati orang tua, baik fisik maupun secara tingkah laku, perkataan, sikap kita terhadap orang tua. Ya. Yang kedua, coba kita baca ayat 17. Ibu Lam, tolong baca, Bu. Atau anak-anak kita. Emima aja, Emima. Tolong Emima baca, Emima. Emima aja, Bu. Emima. Amsal 10 ayat 17. No, Keluaran 21 ayat 17. Keluaran 21 ayat 17. Yang kuat. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Iya. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ya. Sama ya kalimat Alkitab kita, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Artinya apa? Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Tidak mempermalukan orang tua. Ya, tidak mempermalukan orang tua. Ya. Sekali lagi, orang tua kita itu mungkin sudah tua dia, sudah nggak berdaya dia, mungkin sudah lupa ingatannya, entah bagaimana, ya. Kita masih kekar, kita hebat, kita berhasil, ya. Ingat, ya, tidak mempermalukan orang tua. Banyak ya kita lihat contoh-contoh di film, ya. Ada anak orang tuanya sudah peot-peot, nggak berdaya lagi, ya. Tiba-tiba datang temannya, anak itu malu mengaku bahwa itu adalah orang tuanya, ya. Ada kan? Ya, saya percaya teman-teman pasti pernah melihat, mendengar video seperti menonton video tersebut, ya. Bukan video, mungkin realita juga, mungkin teman-teman melihat orang di luar sana di mana ada anak malu dia mengakui orang tua itu adalah orang tuanya, ya. Malu dia, ya, mungkin keadaannya, mungkin ekonominya yang nggak ada apa-apa, ya. Ya, dia malu, ya, dan anak itu bertumbuh dengan gengsi dia, ya, sehingga dia bergaul salah gaul, ya. Waktu teman-temannya datang, itu orang tuamu ya? Oh bukan, itu bukan orang tua saya, itu pembantu saya, itu office boy saya, ya, office girl saya, ya. Ada seperti itu, kita perhatikan. Tetapi ya, Kundang gitu, Pak. kenapa, Bu? Seperti film Maling Kundang itu. Iya, ya, Maling Kundang, ya. Cerita tentang Maling Kundang, teman-teman, kemarin saya sudah sampai ke tempatnya, ya, ke tempat perahunya, ya. Perahunya saya kasih ke anak saya, coba ada di mana ini, mereka bisa menebaknya, ya. Maling Kundang sudah besar dia kan, mamanya sudah tua, mamanya sudah peot-peot, ya. Si malin itu sudah berdajaya dia, sudah sukses dia, ya. Istrinya berkata, itu siapa? Oh, dia nggak mengakui kalau itu orang tuanya. Ya. Bagaimana, Rio? Ya, ya, bisa paham ya? Oke.
Tidak mempermalukan orang tua. Ya. Itu yang kedua yang Tuhan ingatkan sama kita. Ya. Coba kita buka lagi Amsal pasal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Tolong Karen baca. Yang kuat. Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Wow, ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang. Ya, mahkota orang tua adalah anak cucu. Ya. Kalau orang Batak ini buat Siong, kalau orang Batak ya. Jadi orang Batak itu, Bang Mario, anaknya itu, orang tua itu berkata, anakku itu adalah kekayaan bagiku. Ya, anak koki diho amora, iya kan? Anak koki diho amora. Itulah dia. Ya, kalau orang Batak itu Ibu Siong, Bang Rio, jadi anak itu ada satu kekayaan bagi dia. Ya, jadi dia akan bekerja keras, banting tulang dibanting-banting, untung nemburunya nggak marah. Ya, pokoknya anak itu harus berhasil. Karena bagi orang Batak, anaknya itulah kekayaan baginya, sukacita baginya. Ya. Bagaimana Ibu Asyong? Ya. Itu kalau orang Batak. Jadi anak itu adalah satu. Nah, ternyata firman Tuhan berkata dalam Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang. Amin. Ya. Yang kedua yang Tuhan ingatkan sama kita adalah tidak mempermalukan orang tua. Ya. Yang ketiga, terakhir, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Ya, kita buka Ulangan pasal 6 yuk. Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5. Bang Rio, tolong baca. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, thank you. Ya, yang ketiga, dengan cara bagaimana kita menghormati orang tua, ya, menunjukkan kasih kepada orang tua. Ya, menunjukkan kasih kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Ya, hormat kepada orang tua. Amin, teman-teman. Ya, ini yang ketiga yang Tuhan ingatkan sama kita. Menunjukkan kasih kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Ya, mungkin itu saja dulu. Ada yang mau kasih masukan? Ya, Ibu Lam, ada mau kesaksian kah? Masukan? Ada yang mau tambah? Iya Pak, salam Pak. Iya. Mungkin hanya sekedar mengingatkan aja Pak. Jadi menghormati orang tua itu tidak main-main karena termasuk ke dalam perintah. Jadi bukan sekedar, tapi perintah ya Pak ya. Perintah, termasuk salah satu perintah. Artinya tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ketika kita menghormati orang tua, berarti kita sedang patuh sama Tuhan, melakukan perintah. Ya, himbauan sama anak-anak kita, doa-doa kita ya Pak, semoga anak-anak kita ini juga meneladani apa yang kita lakukan ya Pak ya. Harapan orang tua itu adalah orang tua berusaha hidup untuk anak, bukan untuk diri sendiri. Dan ternyata hebat sekali kekristenan itu Pak ya. Jadi dalam tatanan hidup di dunia pun kita diajari, karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun juga pepatahnya itu menghormati orang tua kan gitu ya. Kalau dalam
dunia kita itu seperti pepatah. Hormatilah orang tuamu, pepatah. Kita bukan pepatah, perintah. Makanya hebat sekali. Tuhan Yesus kita itu, Bapa kita itu hebat sekali. Dia tidak mau kita salah. Dikasihnya perintah karena dengan melakukan perintah itu, dan dibalik kita melakukan perintah itu, ternyata janji firman-Nya digenapi. Saya pernah mengangkat ini dulu di sekolah ketika kita masih tatap muka. Mungkin Mario ingat itu ya. Saya juga sering mengingatkan ketika sharing firman Tuhan, siraman rohani, saya juga selalu mengangkat menghormati orang tua, dan saya kasih fakta gitu ya, fakta bagaimana perbandingan kesejahteraan orang yang menghormati orang tua dengan orang yang kurang menghormati orang tua. Saya ambil contohnya orang Cina, Pak. Orang Cina itu kan filsafat hidupnya jadi agamanya. Salah satu filsafat orang Cina itu adalah menghormati orang tua. Dan ternyata tanpa mereka sadari itu firman Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan walaupun mereka belum Kristen kan gitu ya. Karena firman Tuhan itu kan universal, berlaku untuk semuanya. Dan terbukti, hormatilah ayah dan ibumu supaya baik keadaanmu, katanya kan Pak ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi ekonomi, kesejahteraan kita, kalau kita bandingkan nggak usah dulu suku lain, orang Batak aja Pak ya. Orang Batak dengan orang Cina, mana lebih jaya? Orang Cina. Kenapa bisa seperti itu? Rahasianya apa? Orang Cina menghormati orang tua, maka mereka menjadi berhasil dan beruntung dan panjang umur. Ya, orang-orang Cina itu panjang umurnya. Kita nggak tahu tiba-tiba nanti bunga yang meninggal siapa. Rupanya ada nenek-nenek di rumah itu, kita tidak tahu gitu Pak ya. Dan terbukti, maksud saya di situ, ketika kita melakukan perintah, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil kepada orang yang melakukan perintahnya, lepas dia Kristen atau tidak. Tapi Tuhan itu tidak pilih bulu ketika perintahnya dilakukan, ya mereka menerima bagian dari perintah itu. Jadi maksud saya di situ, himbauan saya sama anak-anak kita, ini anak-anak saya juga dengar ini karena mereka lagi sibuk. Tapi saya yakin mereka dengar, jangan pernah remeh-temeh dengan perintah yang satu ini, yaitu menghormati orang tua. Anak-anak mau tercapai cita-citamu, jangan mimpi cita-cita kita tercapai kalau kita tidak menghormati orang tua. Tapi kalau mau cita-cita kita tercapai, gampang ternyata. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Dahsyat firman Tuhan, Pak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pak Semarmata, Pak. Baik, puji Tuhan. Menghormati orang tua itu sudah keharusan. Karena itu adalah perintah. Itu sudah keharusan. Dan pada prinsipnya kita ambil contoh orang Batak aja, karena kita orang Batak juga. Saya orang Batak. Nanti saya kasih contoh orang lain, marah mereka. Jadi orang Batak itu banyak salah mengerti. Menghormati orang tua ketika setelah meninggal. Katanya kalau nggak dibikin pesta sampai apa semua, nggak menghormati. Kalau bagi saya menghormati orang tua selagi hidup lah. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Pak. Iya. Jadi bagi saya yang masih punya orang tua, hormatilah mulai dari saat ini selagi hidup. Artinya menghormati itu bukan hanya hormat dengan perkataan atau dengan siap gerak, tetapi perhatikanlah hidup mereka. Mereka sudah tua, tidak berdaya, bekerja, tidak berpenghasilan. Kalau kita sebagai anak-anak, perhatikanlah keadaan mereka. Itu bagi saya salah satu menghormati. Seperti yang dibilang Pak Sabar tadi, kasih capcay, kasih apa ketika sudah mati. Sekaranglah kasih capcay. Sekalilah kasih BPK atau yang lain-lain. Itu aja Pak. Tuhan berkati. Yes. Ya. Gimana Bu Jel? Iya Pak. Shalom semuanya. Halo. Saya
jujur sangat diberkati ya dengan firman Tuhan malam hari ini. Terkhusus ini tentang menghormati orang tua. Saya baru diingatkan lagi dengan firman Tuhan ini gitu ya. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya ia pasti dihukum mati. Jujur ini pengalaman saya dan ini terjadi dalam keluarga saya gitu. 2 tahun lalu ketika saya pulang, kebetulan ayah saya tinggal sama abang saya atau ito saya. Mereka pisah rumah gitu ya. Saya saksikan sendiri ketika di tahun baru, kita tahu bahwa tahun baru itu saatnya kita bermaafan ya, mengakui kesalahan kita gitu ya, bersalam-salaman gitu ya. Namun pada saat malam tahun baru itu waktunya kita kumpul untuk saling mendoakan, mengaku kesalahan kita gitu ya, bermaaf-maafan gitu. Namun itu saya, istrinya dan anak-anaknya tidak kunjung datang gitu. Sampai kami tunggu juga sampai pagi itu tidak datang gitu. Mungkin dia sakit hati gitu ya sama abang saya yang mengasuh bapak saya ini gitu. Tapi saya pikir karena ini adalah momen tahun baru gitu ya, harusnya dia menyadari gitu ya bahwa harusnya dia menghormati orang tuanya gitu. Walaupun dia sakit hati dengan abang saya yang satu lagi gitu, paling tidak dia lihatlah gitu kan bapak saya gitu kan. Tapi jujur di situ saya sangat sedih sekali, bahkan saya menangis gitu ya Bapak Ibu. Saya tunggu-tunggu juga sampai besok nggak juga datang ke rumah gitu kan, nggak ada gitu. Tapi ya saya sebagai saya bilang ya maksudnya sebagai anak Tuhan gitu, akhirnya saya juga yang datang ke rumahnya gitu ya. Dan saya ngajak bapak saya juga ke rumahnya gitu ya. Namun bapak saya memang menolak gitu ya. Mungkin di pikiran bapak saya ini kok jadi saya yang ini sama anak saya gitu ya kan. Harusnya anak saya yang datang kayak gitu. Tapi saya di situ merasa sedih dan bahkan saya nangis gitu. Kenapa bisa seperti ini gitu. Inilah yang jadi pergumulan saya Bapak Ibu sampai sekarang juga antara abang satu dengan abang yang lain, keluarganya gitu kan, sampai sekarang tidak baikan gitu. Bahkan ke bapak saya juga, abang-abang saya itu ya kurang baik gitu, entah gimana atau saya nggak tahu gimana gitu. Inilah yang menjadi pergumulan saya yang terus saya bawa dalam doa saya, Tuhan pulihkan keluarga saya. Dan saya terus berdoa supaya hati anak-anak kembali kepada Bapak dan hati Bapak kembali kepada anak-anak. Saya mohon dukungan Bapak Ibu untuk terus mendoakan keluarga saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Bu Siong ada Bu? Tambah? Tak ada, Pak. Ada. Bang Rio? Pas. Ya. Coba saya lanjutkan. Coba kita buka ayat terakhir, Efesus pasal 6. Ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Perintah. Jadi menghormati orang tua adalah perintah. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita.
Terima kasih Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang. Oh, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji, ku sembah, ku puji selama-lamanya. Senap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ku puji Kau selama-lamanya, lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, ajar aku. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, ajar aku. Yesus Tuhan, ajar aku. Oh Yesus Tuhan, sekali lagi yo katakan, ajari aku Tuhan, ajar aku. Oh Yesus Tuhan. Pak Semar Mata berdoa syafaat. Tuhan, pengajaran firman-Mu bagi kami malam hari ini, agar kami menghormati orang tua kami, orang-orang yang sangat peduli sama kami. Tuhan, mampukan kami, berilah kami hati yang bijaksana, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa taat, hormat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan, yang menjadi keharusan bagi kami selama kami ada, sehingga hidup kami berbahagia, sehingga apa yang kami cita-citakan dapat tercapai. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak kami juga hormat kepada kami sebagai orang tua mereka. Kami tahu ada begitu banyak kekurangan kami sebagai orang tua. Namun biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus menuntun mereka juga tetap mengasihi kami sebagai orang tua mereka. Mulai dari masa kecil mereka, mereka boleh belajar untuk terus hormat kepada orang tua, untuk terus taat kepada orang tua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bagi setiap kami yang bergabung di call kami malam hari ini lewat Zoom meeting ini. Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan kami berdoa supaya di hari-hari yang akan datang, ada begitu banyak lagi Tuhan teman-teman kami yang bergabung. Mereka yang belum bisa bergabung malam ini, boleh bergabung di hari-hari yang akan datang.
Terima kasih untuk jaringan yang terbaik di malam hari ini. Tuhan terus memberkati. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah melayani Tuhan. Pengurapan, penyertaan, bahkan perlindungan Tuhan akan tetap sempurna untuk hamba-Mu ya Tuhan dan keluarganya. Demikian juga seluruh umat-Mu yang kupercayakan di wadah-Mu GBI Mayhom Kijang. Bahkan GBI Mayhom Teluk Bakau, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan melindungi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhanlah perlindungan kami, perisai, pagar tembok bagi kami, yang menuntun di setiap langkah hidup kami. Engkau yang akan memerintahkan malaikat-Mu menjagai kami, yang menjauhkan segala penyakit, sampar, segala penyakit, virus penyakit yang ada saat ini. Kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap keluar dan masuk kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Tidak berkekurangan kami di masa-masa sulit ini. Namun biarlah kami tetap setia dan tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami, Kota Kijang, bahkan untuk Bintan, Kepulauan Riau, bangsa kami Indonesia. Memberkati Tuhan pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke tingkat RT RW. Berkatilah mereka yang berjerih lelah untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Vaksinasi yang sedang berjalan, Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau tolong para dokter, para medis. Tuhan melindungi mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap masyarakat yang terpapar COVID-19, Tuhan berkati mereka yang ada di isoman, baik yang ada di rumah sakit, agar semuanya Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di masa-masa sulit ini. Mereka boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan telah terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Ada pemulihan, ada pertobatan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tahu ada rencana Tuhan yang besar. Kalau Tuhan izinkan pandemi COVID ini terjadi, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ketika mereka di dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, firman-Mu Engkau genapi, Engkau selamatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-teman kami, teman-teman gereja kami, yang mungkin ada terpapar COVID Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Khusus kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Nana Tuhan. Kau berkati Tuhan kesehatan yang Kau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Obat yang dimakan, diminum Tuhan berkati. Berkati keluarga hamba-Mu ini, Pak Irwan dan anak-anaknya. Tuhan berkati, lindungi mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak di masa-masa pelajaran daring ini Tuhan. Engkau juga memberikan keseriusan bagi mereka untuk belajar. Bahkan kami sebagai orang tua yang mendampingi Tuhan, berikan kesabaran lebih lagi. Bahkan hikmat Tuhan. Sehingga pelajaran mereka dapat diikuti Tuhan, baik lewat daring ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Persekutuan yang manis dengan Tuhan, dengan teman-teman kami. Biarlah itu menguatkan, bahkan meneguhkan setiap iman kami. Sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kami tetap percaya akan janji Tuhan, akan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Memberkati sepanjang malam hari dalam istirahat kami. Damai sejahtera Allah yang melingkupi setiap kami. Kami tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, sebab Tuhan menjadi penjaga kami. Inilah hidup kami Tuhan, dan kami siap untuk menerima doa berkat melalui hamba-Mu. Berkati juga Tuhan keluarga besar dari Celita Tuhan, berkati papanya, umur panjang, kesehatan Kau berikan bagi orang tuanya, berkati keluarga besarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan roh pengampunan,
Oh, damai sejahtera Tuhan ada pada keluarga besar mereka ya Tuhan. Pemulihan terjadi, firman-Mu boleh digenapi, di mana hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada orang tuanya. Itu terjadi atas keluarga besar Jelita ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk terima berkat dari Tuhan. Mari kita kedua tangan kita, pulang dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Bapa Surgawi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus, serta penghiburan penyertaan Roh Kudus, dicurahkan dilimpahkan atas saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Ya. Topang doanya teman-teman, besok Ibu Gembala mau vaksin biar kadar gulanya Normal. bagus. Ya, tadi nggak terkejar tadi. 1 hari kami di RSUD. Jam 4. Sampai jam 4 Iya. dari pagi. Giliran. Dari pagi Nggak dapat baru jadwal. sampai jam 4. Nggak terkejar jadwal. Wah. Sudah selesai semua vaksin Pak tadi. Ya, jadi besok di rumah sakit daerah itu ada vaksin pertama. Jadi bagi teman-teman yang belum, yang lain ada kenalan bisa datang ke sana. Itu nggak terlagi diumumkan. Tapi nggak diumumkan karena jumlah apanya sedikit ya Pak. 50. Banyak, iya. Iya. Tadi gula darahnya 119. Normal lah ya. Iya. Ibu Asyong. Ibu Asyong sudah vaksin? Ayo. Besok Bu, mumpung ada ini udah jarang-jarang loh. Siang vaksin Bu. Mau daftar lagi. Iya. Vaksin 1 sudah langka Bu Asyong. Tadi di puskesmas sampai 500 orang dilayani tuh. Oh, dekat Pekong nih ada kami. Oh iya, iya banyak sekarang. Ya, nanti aku Pak Siong mau daftar lagi. Iya. Iya. Matiin. Oke. Memberkati Pak, Ibu, Bang Rio. Berkatilah. Berkati, ya Pak, Tuhan berkati Ya. semua. Michelle, Tuhan berkati. Michelle.